Di tahun 1990-an, Kuala Lumpur bukan hanya pusat bisnis, tapi juga medan perebutan kekuasaan antar geng jalanan. Dari semua nama yang ditakuti, satu nama bergema paling keras, Rashid Harimau Abdullah. Rashid berasal dari keluarga miskin di pinggiran kota. Sejak kecil dia sudah terbiasa berkelahi untuk bertahan hidup. Tubuhnya penuh bekas luka, tapi semangatnya tidak pernah patah. Dalam usia 17 tahun, Rashid sudah mengalahkan banyak preman senior hanya dengan tangan kosong. Malah menggantung berat di atas Kuala Lumpur. Lampu-lampu jalanan berpendar samar di antara kabut asap knalpot. Di sudut gang sempit, suara langkah kaki menghantam trotoar yang basah oleh hujan sore. Bau aspal basah bercampur dengan aroma mie goreng dari warung-warung jalanan. Di sebuah kawasan kumuh, seorang anak laki-laki kecil berlari. Tubuhnya kurus, kemejanya compang-camping, namun matanya menyala penuh tekad. Di belakangnya, segerombolan anak-anak nakal mengejar, melempar batu dan ejekan. Tapi anak itu tak menangis, ia berlari, lalu berbalik, mengepalkan tangan kecilnya. Waktu berlalu. Anak kecil itu tumbuh menjadi remaja. Di pasar-pasar gelap dan lapangan parkir yang suram, ia belajar bertarung bukan untuk menang, tapi untuk bertahan. Pukulan demi pukulan diterimanya, tapi setiap jatuh membuatnya bangkit lebih kuat. Tubuhnya mulai berotot. Luka-luka di wajahnya berubah menjadi bekas pertempuran yang membentuk siapa dirinya. Kamera memperlihatkan Rashid remaja berdiri di atas atap gedung tua, menatap luasnya kota di bawah langit malam. Mobil-mobil berseliweran di jalanan, kehidupan kota berdenyut keras. Ada dendam di hatinya, dendam pada kemiskinan, pada ketidakadilan, pada kerasnya dunia. Di sebuah sudut jalan, Rashid menyaksikan pertarungan dua geng lokal. Ia tidak ikut campur. Belum. Tapi dari tatapannya, semua orang bisa membaca, ini hanya soal waktu sebelum ia menguasai dunia jalanan. Langit mendung. Petir menyambar jauh di ufuk. Dan di sanalah Rashid, si harimau masa depan, berdiri sendirian di tengah kerasnya dunia, dengan satu tujuan, menjadi penguasa jalanan Kuala Lumpur. Hujan deras membasahi gang-gang sempit Kuala Lumpur. Lampu neon dari kedai kopi tua bergetar dalam pantulan genangan air. Aroma tanah basah dan asap rokok membaur, menyesakkan dada. Di sudut pasar gelap, dua geng jalanan berseteru. Sorakan dan tawa kasar memenuhi udara. Puluhan mata memandang ke tengah lingkaran manusia, tempat dua petarung bersiap mengadu nyali. Rashid berdiri diam, kaosnya basah kuyup menempel di tubuh. Tubuhnya kaku, seperti pegas yang siap meledak. Di hadapannya, seorang preman bertubuh besar, dikenal sebagai Jebat, petarung jalanan paling ditakuti di distrik itu. Jebat melangkah maju, memamerkan otot dan tatapan merendahkan. Rashid hanya menarik napas dalam-dalam. Matanya dingin. Tak ada rasa takut. Tak ada ragu. Sorakan menggema ketika Jebat menyerang lebih dulu. Tinju keras menghantam kosong, Rashid mengelak cekatan. Dengan kecepatan yang tak terduga, Rashid membalas dengan satu pukulan tajam kerusuk. Jebat terhuyung. Kerumunan membelalak. Pertarungan berlanjut dalam gerakan cepat dan brutal. Jebat mengamuk, menyerang membabi buta. Tapi Rashid, walau lebih kecil, bergerak seperti bayangan, menghindar, menyerang, menghajar. Pukulan-pukulannya presisi, penuh dendam yang telah dipupuk bertahun-tahun. Akhirnya, dengan satu tendangan keras ke lutut, Rashid menjatuhkan Jebat ke tanah. Suasana hening sesaat, hanya suara hujan yang terdengar. Rashid berdiri di atas tubuh Jebat, napasnya berat, tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang meluap. Semua orang menatapnya. Untuk pertama kalinya, jalanan Kuala Lumpur menyadari, legenda baru telah lahir malam itu. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan Rashid dengan penuh minat. Seorang pemimpin geng besar yang tahu, bocah ini akan mengubah peta kekuasaan jalanan. Langit menggelegar. Hujan makin deras. Tapi Rashid tetap berdiri tegak, menantang badai. Pagi menjelang di Kuala Lumpur. Kabut tipis melayang di antara gedung-gedung tua. Jalanan yang tadi malam riuh kini sunyi, hanya tersisa jejak lumpur dan sisa-sisa perkelahian. Rashid duduk di tepi atap sebuah ruko tua, menatap kosong ke arah matahari yang malu-malu muncul di balik awan. Luka-luka kecil menghiasi wajah dan tangannya. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang baru, kekuasaan.
Di bawah sana, di gang sempit, mobil hitam mengilap berhenti perlahan. Seorang pria keluar, berpakaian rapi dengan jam tangan mahal yang mencolok. Dari sikap tubuhnya, jelas, ini bukan preman jalanan biasa. Ini orang berpengaruh. Beberapa orang bayaran membuka pintu belakang mobil. Seorang lelaki tua, berpakaian jas krem dan mengenakan kacamata gelap, muncul. Wajahnya dingin, penuh perhitungan. Tangannya memegang tongkat kayu, bukan untuk berjalan, tapi lebih sebagai simbol kekuasaan. Orang itu menunjuk ke arah Rashid. Tak butuh waktu lama, Rashid dibawa ke sebuah restoran tua, tempat para penguasa bawah tanah biasa bertemu, jauh dari mata publik. Ruangan gelap. Bau asap rokok memenuhi udara. Di meja panjang, beberapa tokoh dunia hitam Kuala Lumpur duduk, memperhatikannya dengan tatapan licik. Di atas meja, berkas-berkas usang berserakan, daftar nama, lokasi bisnis gelap, jaringan distribusi narkotika. Tawaran itu sederhana tapi berat. Kekuasaan, uang, pengaruh semua bisa menjadi milik Rashid, asal dia mau menjadi anjing mereka. Rashid menatap meja itu. Tatapannya keras. Di sudut ruangan, seorang anak muda lain, berpakaian mahal dan penuh percaya diri, tersenyum meremehkan, pesaing baru yang merasa Rashid hanyalah petarung jalanan biasa. Ketegangan terasa menebal di udara. Pilihan Rashid malam itu bukan sekadar tentang uang, tapi tentang siapa dirinya akan menjadi, raja jalanan, atau alat kekuasaan. Kamera mengunci ke wajah Rashid. Tatapannya berubah. Badai besar dalam dunia bawah tanah Kuala Lumpur baru saja mulai. Langit Kuala Lumpur berwarna kelabu. Gerimis tipis turun, membasahi jalan-jalan sempit kota. Suasana mencekam, seolah kota itu sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Rashid berjalan sendirian di lorong gelap, langkahnya mantap. Di dalam kantong jaket lusuhnya, ada sepucuk surat, kontrak diam-diam yang ditawarkan oleh penguasa dunia hitam semalam. Di sebuah sudut jalan, mata-mata geng memperhatikan dari kejauhan, melaporkan setiap gerakannya. Rashid tahu itu. Tapi ia terus berjalan, seolah menantang dunia. Sementara itu, di restoran tua tempat pertemuan sebelumnya, para pemimpin sindikat berkumpul kembali. Mereka menunggu jawaban. Beberapa dari mereka tersenyum sinis, yakin bahwa bocah jalanan itu akan tunduk seperti yang lain. Di pojok ruangan, si anak muda yang pernah memandang remeh Rashid mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, gelisah. Waktu berjalan lambat. Akhirnya, pintu restoran terbuka keras. Rashid masuk, basah kuyup oleh hujan. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia tidak membawa apa-apa, tidak berkas, tidak pengawal. Hanya dirinya sendiri. Langkah Rashid berat tapi penuh keyakinan. Ia berdiri di hadapan meja kekuasaan itu, menghadap para penguasa. Sebuah ketegangan mencekam ruangan, seolah udara sendiri menjadi lebih berat. Tanpa sepatah kata, Rashid mengangkat surat di tangannya, lalu merobeknya perlahan di depan semua orang. Setiap sobekan kertas terdengar seperti letusan senjata di dalam keheningan itu. Beberapa orang bangkit marah. Anak muda sombong itu menghentak kursinya, bersiap menyerang. Tapi Rashid hanya menatapnya, dingin dan penuh ancaman. Satu tatapan cukup membuat semua orang kembali duduk. Rashid berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan keterkejutan dan kemarahan di belakangnya. Di luar, hujan berubah menjadi badai. Lampu neon berkedip di jalanan basah. Perang di dunia bawah tanah Kuala Lumpur resmi dimulai. Dan Rashid tahu, dia tidak lagi sekadar bertarung untuk bertahan. Kini dia bertarung untuk menghancurkan seluruh sistem kotor yang pernah mencoba menguasainya. Malam menggulung kota dengan gelap yang pekat. Gang-gang kumuh Kuala Lumpur dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Nama Rashid mulai bergaung, bukan sebagai petarung jalanan biasa, melainkan sebagai ancaman baru bagi kekuasaan lama. Di sebuah bangunan kosong di pinggir kota, Rashid mengumpulkan orang-orangnya. Mereka bukan tentara bayaran, bukan gangster kaya. Mereka adalah anak-anak jalanan, pekerja kasar, para buangan yang tak pernah diberi tempat. Semangat mereka mentah, liar, tapi asli. Di bawah sorotan lampu redup, Rashid melatih mereka. Bukan dengan senjata, tapi dengan tangan kosong, dengan tekad baja, dengan disiplin. Setiap pukulan, setiap tendangan yang mereka latih bukan sekadar untuk bertahan hidup,
tapi untuk menuntut harga diri yang selama ini diinjak. Waktu berlalu. Gang kecil-kecil di kota mulai berubah. Geng-geng kecil yang dulu tunduk pada sindikat besar mulai membelot, memilih berdiri di belakang Rashid. Mereka menyebut dirinya anak harimau, terinspirasi dari keberanian pemimpin mereka. Di sisi lain kota, sindikat lama tidak tinggal diam. Dalam kegelapan, mereka mengutus pembunuh bayaran untuk menghabisi Rashid. Suatu malam, di tengah pasar malam yang riuh, Rashid diserang, 3 orang bertopeng, bersenjata pisau. Pertarungan berlangsung brutal. Meja-meja dagangan terbalik, lampu hancur, orang-orang berlarian panik. Tapi Rashid bertarung seperti binatang terluka. Cepat, ganas, tanpa ampun. Satu demi satu lawannya tumbang. Darah bercampur hujan di aspal. Dalam kerusakan itu, seseorang merekam dengan kamera ponsel. Keesokan harinya, video perkelahian Rashid viral di seluruh kota. Judul video itu sederhana, tapi kuat. Sang Harimau dari Kuala Lumpur. Julukan itu melekat selamanya. Dari lorong-lorong kumuh hingga klub-klub elit, semua orang mulai berbisik tentang Rashid, preman yang tak bisa dibeli, tak bisa dikalahkan, dan tak bisa dibungkam. Perang telah berubah menjadi pemberontakan. Dan di tengah badai itu, Rashid melangkah, membawa seluruh kota ke dalam eranya sendiri. Langit malam Kuala Lumpur merah membara. Lampu-lampu jalanan berkedip tak pasti, seolah ikut resah. Keheningan yang mencekam menyelimuti kawasan pusat kota, seperti napas kota tertahan, menunggu letusan yang tak bisa dihindari. Rashid berdiri di atap gedung tua, memandang jauh ke arah pusat distrik. Di tangannya, selembar kertas terbakar perlahan, ultimatum dari gabungan sindikat lama. Isinya jelas, menyerah atau hancur. Beberapa hari sebelumnya, 3 kelompok kriminal besar yang pernah berseteru telah membentuk aliansi darurat. Mereka sadar, jika Rashid tak dihentikan sekarang, maka kekuasaan mereka akan runtuh. Dari kejauhan, suara-suara motor geng meraung-raung mendekat. Jalan-jalan mulai dipenuhi pasukan bersenjata tajam. Geng tua membawa senjata, uang, dan dendam. Tapi yang tidak mereka miliki adalah sesuatu yang tak bisa dibeli, loyalitas yang dibangun dari hormat. Di berbagai sudut kota, anak harimau, pengikut setia Rashid, sudah bersiap. Mereka tidak punya pelindung tubuh atau senjata canggih. Hanya rantai, tongkat besi, dan keyakinan bahwa mereka tidak akan menyerah pada kekuasaan lama yang busuk. Dan malam itu pun pecah. Jalan-jalan sempit berubah menjadi medan tempur. Lampu padam. Jeritan, dentingan logam, suara mesin, dan dentuman keras mengisi udara. Asap membumbung dari pasar terbakar. Bau bensin dan darah memenuhi setiap gang. Rashid bertarung di garis depan, bukan di belakang. Ia menerobos kerumunan, menghadapi pemimpin geng satu persatu. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya menyala. Setiap lawan yang tumbang bukan hanya kekalahan musuh, tapi simbol bahwa ketakutan tak lagi memegang kendali. Di tengah kekacauan, Rashid naik ke atas mobil terbakar. Di sekelilingnya, anak-anak jalanan, remaja putus sekolah, tukang parkir, dan pengemis yang dulu dianggap tak berarti, kini bersorak meneriakan namanya. Kamera memperlihatkan dari atas, Kuala Lumpur yang biasa glamor kini berwarna merah dan abu-abu, diselimuti asap pertempuran jalanan terbesar dalam sejarah kota. Malam itu, dunia bawah tanah Malaysia berubah selamanya. Rashid bukan lagi sekadar legenda jalanan. Ia adalah simbol perlawanan. Ia adalah harimau yang bukan hanya ditakuti, tapi dihormati, bahkan oleh musuh-musuhnya. 2 minggu setelah pertempuran jalanan terbesar, Kuala Lumpur perlahan kembali tenang. Tapi ketenangan itu bukan damai, melainkan jeda, seperti mata badai yang menyimpan sisa guncangan. Nama Rashid kini disebut di mana-mana. Media arus utama mulai menulis tentangnya. Sebagian menyebutnya gangster brutal, sebagian lagi menyebutnya pahlawan rakyat. Tapi bagi jalanan, Rashid adalah sosok yang mengubah nasib kota. Ia tak tinggal diam. Rashid mulai mengatur ulang kekuasaan dari balik layar. Klub malam, pasar gelap, terminal, hingga gudang pelabuhan, semua di bawah satu jaringan baru yang terorganisir, efisien, tapi punya aturan. Tak ada eksploitasi, tak ada kekerasan tanpa alasan. Di balik kekuasaan barunya, Rashid justru terlihat lebih diam. Ia mulai sering menyendiri, menatap langit kota dari jendela apartemen tua. Di mejanya, bukan lagi senjata,
tapi lembaran koran, peta, laporan, dan surat undangan dari orang-orang penting. Suatu malam, Rashid menerima kunjungan tak terduga, seseorang berpakaian rapi, dari luar negeri. Tatapannya tajam, membawa penawaran bisnis yang jauh lebih besar, ekspansi. Ke Jakarta, ke Bangkok, bahkan ke Hong Kong. Tawaran itu menjanjikan kejayaan besar, tapi juga berarti meninggalkan prinsip awalnya, keadilan untuk kaum bawah, dan perang terhadap sistem kotor. Di sebuah lorong gelap, Rashid berjalan sendirian lagi. Kamera mengikuti dari belakang, memperlihatkan bayangannya yang panjang di dinding. Di satu titik, dia berhenti. Menatap ke arah mural besar bergambar wajahnya, dengan tulisan semprot di bawahnya, "Harimau Kita." Kamera zoom perlahan ke matanya. Ada keraguan. Ada beban. Ada tanya. Apakah dia masih Rashid si petarung jalanan? Atau kini hanya bayangan lain dari kekuasaan yang dulu dia lawan? Lalu layar perlahan gelap. Suara angin malam. Suara langkah menjauh. Dan kota kembali sunyi.